Lihatlah bagaimana Indonesia dengan penuh keberanian mengirimkan ribuan pasukan perdamaian TNI ke Gaza. Di saat banyak negara memilih mundur dan ragu membantu Palestina, negeri Nusantara tetap melangkah maju, berusaha meringankan penderitaan rakyat di tanah para nabi. Langkah ini menjadi respons sekaligus kecaman tegas Indonesia atas tindakan semena-mena Israel yang ingin mencaplok seluruh wilayah Palestina. Prabowo Subianto berangkat ke Washington membawa misi yang disebut-sebut sebagai misi suci, membawa harapan miliaran umat manusia. Indonesia hadir bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai pemain utama yang ingin ikut menentukan arah perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina. Pidato Prabowo di Washington menjadi bukti kecintaan Indonesia terhadap Palestina. Negeri Nusantara menegaskan tidak takut menghadapi ancaman Israel selama rakyat Palestina masih berada dalam penindasan. Di hadapan Benjamin Netanyahu dan Donald Trump, Indonesia bersuara lantang. Perjuangan Indonesia untuk mengakhiri konflik belum selesai. Prabowo terbang langsung ke Washington bukan untuk berlibur, melainkan bertemu Presiden Donald Trump dan anggota Board of Peace. Jika menilik ke belakang, mayoritas masyarakat Indonesia sempat tidak setuju dengan keputusan tersebut. Pasalnya, Board of Peace dianggap sebagai lembaga yang lebih menguntungkan Donald Trump. Setiap anggota disebut harus membayar tarif miliaran dolar, angka fantastis yang jika dialihkan untuk pembangunan dalam negeri, tentu sangat berarti bagi kota-kota yang infrastrukturnya masih belum layak. Namun, banyak yang keliru memahami tujuan pembentukan dewan itu. Fakta di lapangan menunjukkan Indonesia memainkan taktik yang dinilai brilian dan cerdas. Taktik apa yang digunakan Prabowo untuk membela Palestina? Ia masuk dalam lingkaran Board of Peace bukan untuk berdamai dengan Israel, melainkan untuk menggagalkan ambisi negeri Zionis dan menyuarakan kebenaran di hadapan para pemimpin dunia. Dalam pidatonya di forum tersebut, Prabowo menyinggung keras sikap Israel yang dinilai semena-mena. Ia menyindir langsung delegasi Israel agar menghentikan serangan. Ia menegaskan komitmen Indonesia terhadap keberhasilan misi perdamaian. Diakuinya, akan ada banyak hambatan dan kesulitan, tetapi optimisme tetap dijaga. Indonesia berkomitmen berkontribusi signifikan, bahkan siap mengirim hingga 8.000 pasukan jika diperlukan untuk ambil bagian dalam pasukan stabilisasi internasional demi memastikan perdamaian benar-benar terwujud di Palestina dan Gaza. Prabowo menekankan bahwa darah rakyat Palestina tidak boleh lagi tertumpah hanya demi memuaskan ambisi. Komitmen itu disampaikan dengan keyakinan penuh. Disebutkan, delegasi Israel tertunduk setelah pidato tersebut, sementara Indonesia tetap berdiri tegak menentang kebiadaban. Para pemimpin negara-negara Arab pun terkesima, bahkan delegasi Arab Saudi memberikan tepuk tangan atas keberanian Indonesia. Indonesia terus mendesak Israel tanpa menekan pemerintah Palestina. Fokusnya jelas, menekan Israel, bukan Palestina. Narasi bahwa Indonesia membela kepentingan Israel dinilai tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Dalam strategi ini, Prabowo disebut ingin melemahkan Israel terlebih dahulu sebelum menolong Palestina secara lebih jauh. Indonesia diposisikan sebagai benteng terakhir bagi kepentingan Gaza. Jika bukan Indonesia yang bergerak, siapa lagi? Sementara itu, serangan Israel ke Gaza masih berlangsung dalam skala besar. Bahkan di hari kedua bulan suci Ramadan, pesawat tempur Israel terus meluncurkan artileri berat meski gencatan senjata telah diumumkan. Indonesia pun menjalankan amanatnya. Pidato Prabowo disebut mengguncang forum dan membuat Donald Trump kehilangan panggungnya sebagai tuan rumah. Trump bahkan memuji karisma Prabowo, menyebutnya sebagai sosok tangguh yang ia sukai dan tidak ingin ia lawan. Momen keduanya berjabat tangan dan tersenyum disebut sebagai simbol bahwa Indonesia tidak gentar menghadapi Amerika Serikat. Namun, kedatangan Prabowo bukan untuk sekadar menyumbang dana. Ia tidak ingin gegabah menggelontorkan uang untuk organisasi yang belum sepenuhnya jelas arahnya. Trump sebelumnya mengumumkan 9 negara penyumbang dana operasional dengan total lebih dari 7 miliar dolar Kazakhstan, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Maroko, Bahrain, Qatar, Arab Saudi, Uzbekistan, dan Kuwait. Nama Indonesia tidak ada dalam daftar tersebut. Mengapa? Disebutkan bahwa Indonesia baru akan menyerahkan dana apabila Israel benar-benar menghentikan serangan ke Gaza. Indonesia menahan diri demi memastikan uang rakyat tidak dipakai untuk agenda tersembunyi yang pro-Israel. Taktik ini membuat Amerika Serikat berada dalam posisi sulit. Langkah kehati-hatian ini mendapat pujian dari sejumlah pengamat politik internasional. Dewan bentukan Trump sejak awal memang dicurigai syarat kepentingan pribadi dan agenda ekonomi terselubung. Fakta bahwa Trump kerap mencampurkan urusan negara dan bisnis propertinya semakin memperkuat alasan Indonesia untuk bersikap waspada. Di sisi lain, Indonesia menunjukkan komitmen nyata dengan rencana pengiriman pasukan.
Apel persiapan telah digelar di Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara sebagai simbol kesiapan personel dan material TNI Angkatan Laut. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI, Denny Hendrata menyebut, apel tersebut sebagai wujud kesiapan menjalankan misi kemanusiaan dan solidaritas bagi masyarakat Gaza. Hamas pun merespons dan memberikan mandat kepada Indonesia dengan syarat pasukan tidak membawa kepentingan Israel. Pemerintah Indonesia menjawab dengan tegas bahwa TNI akan berpegang pada pedoman nasional, tidak terlibat dalam misi tempur maupun demilitarisasi di Gaza. Artinya, pasukan Indonesia tidak akan digunakan untuk menyerang pejuang Hamas. Momentum ini dinilai tepat, apalagi kekuatan alutsista dalam negeri terus bertambah. Pemerintah Italia bahkan menawarkan hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi kepada TNI Angkatan Laut memperkuat kesiapan militer Indonesia tanpa ragu. Di saat banyak negara memilih aman dan berhitung untung rugi, Indonesia justru mengambil langkah yang tidak biasa, mengirim pasukan perdamaian, menahan dana, dan menyampaikan kritik langsung di hadapan kekuatan besar dunia. Apa yang sebenarnya sedang dirancang? Apakah ini murni misi kemanusiaan untuk Gaza? Atau strategi geopolitik yang lebih dalam dan terukur? Di tengah konflik yang tak kunjung reda, Indonesia tidak hanya hadir sebagai penonton. Negeri ini mencoba memainkan peran, menekan satu sisi, sekaligus membangun posisi tawar di panggung global. Sebuah langkah yang dipuji sebagian pihak, namun juga menuai pertanyaan dan kontroversi. Pada akhirnya, langkah Indonesia di panggung internasional bukan sekadar soal pidato atau manuver diplomasi, tetapi tentang bagaimana sebuah bangsa memilih untuk berdiri di tengah pusaran konflik global. Apakah strategi ini akan benar-benar membawa perubahan nyata bagi Gaza? Ataukah ini baru awal dari babak panjang yang lebih kompleks? Sejarah selalu mencatat siapa yang berani mengambil posisi ketika dunia terbelah. Sekarang pertanyaannya ada pada kita. Apakah ini momentum kebangkitan peran Indonesia di kancah dunia atau ujian besar yang penuh risiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena suara kamu adalah bagian dari diskusi besar ini.